Shalom Bapak Ibu. Bolehkah dengan senyum saudara memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Sambil senyum, sambil salam, sambil katakan damai sejahtera. Sambil goyang-goyang tangannya kalau dia masih ngantuk. Ya. Puji Tuhan. Shalom itu bukan cuma doa, bukan cuma salam, tapi juga doa. Shalom Aleihim, damai sejahtera Allah bagimu. Dijawab wa Aleihim shalom, damai sejahtera yang sama juga bagimu. Jadi bukan cuma salam, doa. Makanya kalau di ibadah minggu itu orang harus berbagi damai sejahtera. Kita coba salam ini kita coba yuk. Shalom Aleihim. Jawabnya wa Aleihim shalom. Shalom Aleihim wa Aleihim shalom. 1, 2, 3. Shalom Aleihim. Segeralah ke Israel, Bapak Ibu sudah lulus. Satu kali, ini bukan kisah nyata. Ini tentang berita baik dan berita buruk. Seorang tua, ada orang sangir nggak di sini? Nggak ada ya, oh ya, aman lah, berarti nggak ada orang sangir. Yang saya percaya di sini nggak ada orang sangir, yang ada cuma orang yang percaya pada Yesus Kristus. Amin. Mama saya sangir soalnya. Tahun 90-an itu Bapak Ibu pasti tahu ya, ada pemerintah dengan sengaja melalui Kementerian Olahraga membuat undian berhadiah bernama Orkas kah? SBSB, beneran? Udahlah, ini pakai YouTube soalnya nggak enak. Dan hadiahnya 1 M, bener kan? Bapak Ibu tahu ada satu keluarga, kebenaran orang sangir, orang sering panggil Om Ungke, tapi sudah tua Om ini, sudah mau 80, sudah sakit-sakitan, sering jantungnya bermasalah. Dia suka makan brenebon banyak-banyak sampai kemudian asam urat. Lalu juga B2, B3 juga dia bagi, jadi akhirnya dia punya lemak yang ini juga tinggi. Kolesterolnya tinggi. Dan dia sudah sangat marah. Dokter bilang begini, Om, tidak boleh terlalu senang, tidak boleh terlalu sedih. Orang-orang tua tolong dengarkan, jangan terlalu senang, jangan terlalu sedih. Ada dokter nggak di sini tolong klarifikasi yang di usia lanjut? Ya ampun, dia iseng beli kupon itu. Ini bukan kisah nyata ya. Beli kupon itu, pokoknya dia menang undian. Nilainya 1 M. Keluarga bukan senang, tapi bergumul. Kenapa? Ini kalau opa tahu bahwa dia menang, baru dia kelebihan kegirangan, bisa flau dia akhirnya kirim paket ke sorga kan, jadi wow ini luar biasa, jadi bergumul luar biasa. Jadi mulai bertimbang, ada 2 anaknya, masing-masing juga sudah menikah. Mamanya bilang begini, oma bilang begini, mama ndak mau tahu, ngana yang kasih sampaikan karena ngana paling tua. Jangan kita, terus tiba-tiba papa mati, oh jadi ngana yang bungsu, ngana kan cewek, ngana punya bicara pas lebih bagus, lebih slow. Jangan, nih boleh, dokter so bilang ndak boleh terlalu senang atau terlalu sedih. Jadi tiba-tiba yang bungsu, yang perempuan ini bilang, saya punya ide. Bagaimana kalau kita ke pastori, ke rumah pendeta, kita cerita, baru kita minta tolong pendeta yang bilang. Tapi bukan pendeta Nyoman dia, pokoknya pendeta siapa gitu. Bapak Ibu tahu, berangkat mereka. Pendeta mendengar, oh oke, tapi pendeta dokter udah pesan baik-baik. Pokoknya gimana lah caranya supaya Pak Pendeta atur cerita, sampaikan supaya Bapak nggak terlalu senang gitu. Oh, oke, beri waktu saya 3 hari. Jadi 3 hari itu pendeta bergumul, minta hikmat supaya kalimat itu bagus, supaya opa tidak bereaksi berlebihan. Tibalah harinya, hari hanya tiba, Pak Pendeta datang. Ternyata Om ada di belakang, lagi kasih makan dia punya ayam di belakang. Cerita panjang lebar, dari ayam itu punya nama siapa, panjang pokoknya. Pendeta lagi pikir mau masuk bagaimana ini kan, hitung ada berapa yang bertelur berapa, aduh udah mau masuk bagaimana. Tiba-tiba, Om, Opa,
Orang mau berandai-andai. Oh, kenapa Pak Pendeta? Andai kata opa tiba-tiba dapat doi jatuh dari langit. Ini kan baru andai-andai itu. Ada 300 juta. Kira-kira mau bikin apa? Oh, puji Tuhan lah. Kita mau bikin pengucapan syukur. Oh, Pendeta bilang ini reaksinya biasa, aman kok. Opa, kita berandai lagi seandainya 500 juta. Bagaimana? Wih, banyak sekali itu, tapi saya punya dokter sudah bilang saya nggak boleh terlalu senang, jadi ya paling mau bagi ke anak cucu lah, atau ya pokoknya akan bermanfaat lah itu. Oh, pendeta berpikir ini aman, aman berarti. Maka dia langsung masuk. Opa, ini pengandaian ketiga, tapi saya mau warning ya, ini pengandaian, ini andai kata, ini bukan kisah nyata. Saya mau tanya ke Opa, kalau Opa menang undian SKFSB itu, tahu kan namanya itu? Opa menang 1M, kira-kira Opa mau bagaimana itu doi? Hah? Langsung mulai khawatir ini pendeta kan. Tiba-tiba sunyi Bapak Ibu. Kayak sunyi sekarang ibu-ibu langsung sunyi kan. Kenapa sih sunyi nunggu? Sunyi, sepi, sunyi. Tiba-tiba dengan wise dan bijaksana, Opa itu bilang begini, Pak Pendeta, torang ndak mau bawa itu harta, kalaupun torang mati, ndak ada guna. Nilai itu pun terlalu besar, andai kata pun saya menang, nilai itu terlalu besar, paling 100-200 juta kita mau pakai untuk bicara buat anak-anak. Sudahlah paling cuma itu. Loh, masih ada 800. 800 buat siapa? Buat Pak Pendeta Jo pakai for gereja. Pas dengar itu pendeta jatuh, peng. Pendeta yang pingsan. Ada berita baik, tapi juga ada berita buruk. Kita berhadapan dengan dua berita, yang baik juga buruk. Versi Musa, bukan versi saya, versi Musa. Kita mulai dengan berita baik, bahwa Tuhan akan membebaskan. Tuhan sudah dengar sesuatu terjadi di Mesir. Berita baiknya, Tuhan peduli, oke? Dan Musa pasti bersuka cita untuk kepedulian itu. Tapi tolong lihat ayat yang ke-10. Itu berita buruk bagi Musa. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau. Cilaka. Kenapa saya bilang celaka? Karena dia lari dari Mesir. Kenapa dia lari dari Mesir? Dia buronan. Kenapa buronan? Karena dia bunuh tentara Mesir. Kenapa waktu dia bunuh? Karena dia peduli umat Israel waktu disiksa oleh tentara itu, dia sikat tentaranya. Tentaranya mati. Dia pikir aman. Pas terjadi lagi pertikaian antar saudara, orang-orang Israel, dia mendekat, lalu yang sesama Israel bilang, kenapa? Kau mau bunuh saya seperti yang lalu kau bunuh tentara? Wow, ada yang tahu. Kaburlah dia. Dia cari aman sendiri. Di posisi nyaman dan aman itu, berita datang. Akan ada pembebasan, tapi lu balik, itu persoalan. Dia harus datang dan harus kembali. Nah, saya mau berbagi beberapa catatan penting tentang berita baik dan buruk ini, dan kita akan hubungkan dengan usia seberapa tahun kotek jemaat ini. Kita cuma tes, Bapak Ibu masih ingat, 15 tahun. Tuhan bilang begini, bagus banget, dia bilang begini. Ada bahasa yang bagus banget. Anoki Elohe Abika. Anoki Elohe Abika. Ini bukan bahasa Sangir, bukan. Bukan Pak Immanuel Mandege punya bahasa, bukan. Kalau bahasa kerennya begini. I am the Lord of your father. Saya adalah Tuhan dari bapakmu. Itu Bapak Ibu dapat di ayat yang ke-7. Ayat ke-6. Tuhan berfirman, akulah Allah dari bapak leluhurmu. Kata ab atau abi itu berarti bapak, tapi diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bapak leluhur, mau menunjukkan bahwa Tuhan yang datang itu Tuhan dari bapakmu, your father, itu mau menyebut soal abika itu bukan DP papa langsung, papanya langsung, bukan, tapi dari leluhurnya. Dan siapakah itu? Abraham,
Ishak dan Yakub. Seakan mau bilang begini, statusmu ketika aku datangi ini, kau bukan orang lain, tapi engkau adalah penyembah sebagaimana penyembahan yang benar dilakukan oleh Abraham, Ishak dan Yakub, maka saya datang kepadamu. Seakan mau bilang begini, gua kenal kau dari generasi ke generasi para penyembah Elohim, makanya saya datang kepadamu karena engkau turunan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi statusnya tidak berubah. Tuhan tahu dan Tuhan kenal Musa. Dan kemudian ketika merujuk soal bapak leluhur Abraham, Ishak dan Yakub, seakan mau kasih balik ulang dia punya kepala. Ingat, yang di sana itu pun satu turunan, satu nenek moyang. Abraham, Ishak dan Yakub punya turunan. Maka kalau kau lari kemarin, kau cari selamat sendiri, saatnya keselamatan itu bukan cuma punyamu, tapi harus punya mereka. Ini kan Musa cari selamat sendiri toh, lari. Maka Tuhan balik, bukan cuma kau yang selamat, harus selamat bersama. Mengapa? Dan bagus loh Bapak Ibu, kenapa sampai begitu kita menemukan di ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Wow, saudara akan menemukan hal yang luar biasa. Mana itu? Dia bilang begini, sungguh aku memperhatikan, ra'o itu sungguh-sungguh, berulang kali terjadi. Baru ra'oti itu berarti memperhatikan, berarti Tuhan bukan cuma tengok begini dan menderita ya selesai, enggak, tapi melihat terus menerus, menyelidiki, memperhatikan. Makanya terjemahannya luar biasa Lembaga Alkitab Indonesia. Walaupun sebenarnya aku melihat, tapi Lembaga Alkitab Indonesia lebih menerjemahkan memperhatikan. Berarti kegiatan yang bukan sambil lalu, tapi sungguh-sungguh ada sesuatu yang enggak beres. Kata memperhatikan menunjukkan kepedulian tingkat tinggi pada satu peristiwa yang terjadi. Dan Tuhan bukan lihat sambil lalu, tapi benar-benar memperhatikan. Ra'oti menunjuk tentang upaya Tuhan menyelidiki. Bahkan kata mendengar itu juga samati, memasang telinga terus menerus. Jadi bukan cuma iya, kalau iya gosip, bukan, enggak. Oke. Dicerna lagi, didengar lagi. Mendengar, memasang telinga dengan sungguh-sungguh. Efek sampingnya adalah, coba lihat kata sesungguhnya aku mengetahui. Ya dati, aku mengetahui hanya mungkin terjadi memperhatikan, melihat, dan kemudian mendengar. Jadi kalau ada orang bilang, kita so tahu kuat itu, ngana tahu, hati-hati. Kalau dia cuma sudah perhatikan baik-baik, sudah dengar baik-baik, kalau di luar itu gosip. Lebih dari luar dari itu gosip. Harus benar-benar perhatikan, dia selidiki, dengan telinga dia mendengar berulang kali, baru Tuhan bilang gini, aku mengetahui penderitaan umatku. Keren nggak? Jadi saya mau bilang begini, Tuhan dengan sengaja menyediakan waktu untuk melihat situasi yang terjadi pada 600.000 umatnya di Mesir yang menderita 400 tahun. Ini catatan kedua. Yang ketiga, apa reaksi ketika Tuhan sudah mengetahui, dimulai dari memperhatikan dan mendengar tadi. Tolong lihat ayat 8. Sebab itu aku turun. Ma'eret itu bukan cuma turun. Ma'eret berarti aku datang tapi dari tempat yang tinggi. Makanya terjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia turun. Tapi ma'eret lebih berarti mendatangi. Tapi prosesnya dari gunung ke lembah. Seakan mau bilang begini, saya bukan cuma dengar, saya bukan cuma melihat, lalu udahlah itu urusan kamu. Enggak, Alkitab mengatakan aku turun. Saya berulang kali mengatakan, kalau bukan Allah yang peduli, tidak mungkin bereaksi dan berkata, aku turun. Aku turun menunjukkan aku peduli pada penderitaan umatku. Dan saudara menemukannya di Perjanjian Baru, istilah yang sama itu di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Itu proses ma'eti. Dari ketinggian dia turun untuk datang
menyelamatkan. Saya simpulkan dari 3 kata kerja ditutup dengan kata turun tadi cuma satu. Siapakah Elohim yang disembah oleh orang Israel? Pribadi yang peduli. Amin. Oke. Aminnya nggak kedengaran, udah pada tidur ini Bapak Ibu. Sekarang tolong lihat ayat 9-10. Andai kata saya Musa, saya akan bereaksi persis sama dengan Musa yang asli. Nggak bisa lah. Saya enggak. Dan dia mulai kasih alasan luar biasa. Kalau mereka tanya, siapa namamu? Saya mau ngomong apa? Nanti saudara baca di ayat 13 sampai ayat yang ke-15 yang kita nggak kenal, yang kita nggak baca. Makanya kalau saudara mau tahu, YHWH yang sering orang dengan bangga menyebut, padahal nggak boleh disebut loh nama itu, terlalu kudus untuk disebut, dikasih huruf mati itu supaya orang Israel nggak boleh sebut, nggak usah disebut. Dia hanya kalau orang menemukan kata huruf 5 huruf itu muncul di kitab mereka, mereka akan mengganti dengan istilah Adonai. Setiap kali ada 5 huruf itu mereka akan baca Adonai. Tapi kita kegeeran baca Adonai itu, muncul itu. Ditanya, kalau mereka ingin tahu siapa namamu? Muncullah istilah ayat 13-14. Aku adalah aku. Eye, Aser, Eye. Kemungkinan besar asal kata itu. Sampai beralasan, siapa namamu? Tolong sampaikan. Gagal dia bilang lagi, saya nggak bisa bicara, saya nggak pinter, berbagai alasan diomongan. Oke, Harun akan dampingi, tapi saya akan ditolak. Kau akan diberikan kuasa, masukkan tanganmu. Dan sudah baca kisahnya ini kan, orang anak sekolah minggu pasti sudah tahu kan. Berbagai alasan dibuat oleh Musa, tapi menariknya adalah menjadi pertanyaan penting, kenapa mesti Musa? Kenapa tidak orang lain? Tapi kenapa mesti Musa? Pertanyaan itu tidak bisa dijawab. Tapi sampai kemudian selesai mereka masuk ke tanah Kanaan dan Musa cuma lihat dari jauh, kita menemukan tokoh ini memang tepat dipilih oleh Tuhan. Nanti ending akhir baru kita bilang, wow memang tepat tokoh ini dipilih. Saya mau katakan begini, Tuhan bisa pakai siapapun, tapi ajaibnya dia pilih Musa. Bahkan lebih fatal saya mau bilang begini, Tuhan gak perlu pakai Musa menurut saya. Almighty God nggak perlu pakai Musa, tinggal dia koleto Firaun, tampias Firaun, betul. Lalu dia bilang, come, keluar, bisa. Tapi ajaibnya, dengarkan, dia bilang begitu ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau. What? Ngapain pakai Musa? Kenapa nggak pakai kuasanya? Menarik loh, karena Tuhan mau memakai manusia menjadi kawan sekerjanya. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Saya lupa tanya di konsistori berapa lama saya diizinkan berkhotbah. Saya lihat jam. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, dengarkan Bapak Ibu, saya tidak mau menghubungkan dulu dengan ulang tahun, tapi saya bilang begini. Adalah sebuah kesalahan fatal orang Kristen siapapun yang bangga pada keselamatan yang dia terima, tapi tidak berbeban kepada mereka yang lain yang belum selamat. Ulang, saya mau bilang, adalah sebuah kesalahan fatal apabila kita berhore-hore dan bersuka cita, kita sudah selamat, tapi engkau tidak bergumul tentang mereka yang tidak selamat. Musa ditegur luar biasa. Lu cari selamat sendiri, balik, bawa pulang umatku. Maka poin pertama bilang begini, engkau harus beri hatimu pada orang-orang yang belum mendengar berita keselamatan. Gereja dipanggil bukan selamat sendiri. Bapak, Ibu, dan saya dipanggil untuk jadi alat Tuhan supaya banyak telinga mendengar kabar baik tentang keselamatan. Amin. Dan itu nggak mudah, apalagi di negeri ini. Menurut saya, satu-satunya cara supaya orang mendengar berita keselamatan dan aman-aman saja, tanpa harus teriak-teriak luar biasa yang rame di TikTok, yang ASN itu, sudah cukup saya coba sampai di situ, berbahaya.
Ini YouTube soalnya. Mereka harus kita buat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Jangan minta Tuhan Yesus datang kepada di sini dan datang. Nggak bisa. Kalau Tuhan Yesus sudah datang, berarti kiamat sudah terjadi. Janganlah. Baru kita minta apa? Paulus bilang begini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Apa maksudnya? Tampilanku Paulus, tapi tutur kata, perilaku, pola pikirku mencerminkan Kristus. Maka Tuhan, pakailah aku, supaya ketika orang lain berjumpa denganku, mereka tidak melihat aku, tapi melihat Kristus yang hidup di dalam aku. Tangkap maksud saya? Maka tanggung jawab Bapak Ibu dan saya adalah menjadi surat yang terbuka, supaya ketika orang berjumpa dengan Bapak Ibu, orang tidak berjumpa dengan saudara, melainkan melalui pola pikir, tutur kata, perbuatan saudara, orang mengalami perjumpaan dengan Kristus di dalam diri saudara. Supaya kita bukan seperti Musa yang cari selamat sendiri, tetapi juga melalui kita orang lain dapat diselamatkan. Amin. Kedua, Allah peduli. Saya suka memperhatikan, mendengar, kemudian mengetahui, lalu kemudian turun. Kalau Bapak Ibu mendengar kalimat memperhatikan, mendengar, mengetahui, kemudian turun, itu kan bahasa komunikasi toh? Israel berteriak, gua dengar, kata Tuhan. Israel menderita, aku lihat, aku mengetahui. Maka sekarang aku bereaksi. Saya juga mau mengatakan hal yang kedua ini. Cara Tuhan melaksanakan karya keselamatan dengan umatnya dilakukan dengan komunikasi dua arah yang hebat, yaitu memperhatikan, mereka menjerit, Tuhan mendengar, mereka menderita, Tuhan lihat, mereka berseru, Tuhan turun. Seakan komunikasi dua arah itu terjadi. Hal yang sama barangkali harus jadi bagian kehidupan orang percaya. Sebelum Yesus datang ke dunia, simbol dari Tuhan turun untuk selamat, 548 tahun sebelumnya, Mika 5 ayat 1 duluan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil antara kaum, apa maksudnya? Tuhan berkomunikasi dulu untuk sampaikan berita itu, supaya ketika Yesus turun orang nggak kaget, walaupun orang kaget dan salibkan dia. Tapi yang saya mau katakan begini, penting sekali komunikasi dua arah pun terjadi. Maka saya menghubungkan hal yang sama kepada Bapak Ibu. Tadi saya dapat informasi di belakang, dari 80 kakak GPIB Orait Labora sekarang berubah menjadi 700 kakak, betul nggak? Tunggu dulu, soalnya informasi di belakang begitu, kurang. Oh, 700 jiwa, tak kira 700 kakak. Tolong diedit dari YouTube ini supaya saya nggak salah. Whatever, apapun, 700 jiwa berarti kurang lebih berapa kakak? 200-an kakak dari 80. Ya 300, ya salah terus saya dari tadi ya baik. 200, 300. Apa yang saya mau katakan? Enggak mudah loh. Jumlah kakak yang bertambah juga jumlah ide yang tak sama. Jumlah kakak yang bertambah juga jumlah moodnya enggak sama. Memasuki usia 15 tahun kita diajar untuk dewasa sebagai gereja, tapi juga dewasa berkomunikasi sebagai gereja, seperti Allah dewasa berkomunikasi dengan umatnya. Kalau gereja ini mau terus langgeng, pekerjaan panggilan pengutusan ini berjalan dengan baik, kesaksian, persekutuan, apalagi satu itu, pelayanan ini tetap ada, pakai prinsip Alkitabiah yang salah satunya muncul hari ini. Komunikasinya mesti hebat. Tapi di sini aman-aman saja kan? Puji Tuhan. Hanya Tuhan sih yang tahu. Saya kan orang bangsa nggak tahu. Tapi yang saya mau kata, saya mulai khawatir nih Bapak Ibu. Pasti bilang aman-aman, Bapak Ibu langsung diam-diam dan tunduk. Ini ada nggak aman kah? Aman ya, aman ya. Komunikasikan dengan baik. Karena gereja yang baik dan sehat dalam pelayanan itu bersaksi selalu langkah-langkah Alkitabiah yang dipakai, mencontohi yang terjadi saat ini. Oke, ini yang kedua. Terakhir yang ketiga mau dibawa pulang.
Musa loh, yang ujung-ujungnya ketika berkeringat dan berlelah, makang hati dengan kelakuan tegar tengkuk dan kepala angin umat Israel, dipanggil untuk jadi tangan Tuhan membebaskan mereka. Kasihan, ujung-ujung akhir pun tidak masuk loh, nggak masuk. Ada yang sudah pernah ke Israel? Saya beberapa kali ke sana dan menyaksikan kepedihan gunung yang dia lihat, dan benar view itu memang view 12 suku yang dibagi itu. Oh betul. Tapi dia tetap maju melaksanakan itu loh. Dan saya lagi berandai-andai, seandainya Musa menolak, seandainya Musa tidak disiapkan melalui hanyutnya di sungai Nil, di ketemuan dengan putri Firaun dan seterusnya, kisah ini beda loh. Jadi beda ceritanya. Saya mau katakan hal yang sama kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan bisa merenda idenya, Tuhan merenda idenya dan targetnya dengan cara yang aneh-aneh, tapi ujung akhir adalah susu dan madu bagi Israel. Tuhan bisa tetap izinkan Firaun sangat brutal membantai para bayi, dan akhirnya Musa harus dihanyutkan. Dan Tuhan dengan sengaja membiarkan jadwal mandi putri Firaun persis sama dengan proses hanyutnya Musa. Bapak Ibu bilang itu kebetulan? No, itu bagian dari rencana Tuhan. Sampai dibilang, aku memperhatikan, aku mendengar, aku mengerti, aku turun, sekarang aku utus kau untuk berangkat. Itu bagian dari proses karya Tuhan yang peduli bagi umatnya. Maka dengarkan, saya mau sampaikan begini kepada saudara. Siapapun Bapak Ibu yang putaran-putarannya tidak nyaman dalam hidup saudara, jangan sekalipun engkau berkata, Tuhan suka setinggal pak kita. Tuhan di balik putaran itu pun cara Tuhan menunjukkan kepedulian. Bapak Ibu pernah baca? Nanti di googling Bapak Ibu akan mengerti. Jarak delta sungai Nil sampai Kanaan, ada rute terpendek loh. Rute terpendek, ada yang 3 bulan, tapi ada yang 40 hari. Tapi Tuhan kasih berputar dorang bukan 40 minggu, bukan 40 bulan, tapi 40 tahun. Untuk ubah mentalitas budak mereka menjadi mentalitas pejuang. Menyaring orang, saring sampai dapat orang-orang yang hebat, yang taat untuk mampu keliling 7 kali tembok Yeriko terubuh pada putaran hari terakhir 7 kali di hari ke-7. Apa yang saya mau katakan? Berputar hidup saudara, menjerit saudara, di mana Tuhan Allah tidak peduli. Dengarkan Alkitab yang bilang Tuhanmu lebih dari pribadi yang peduli. Jalani berbagai hal yang tidak nyaman sekalipun, Dia sedang memperhatikan jeritanmu dan memberi perhatian khusus. Telinganya dipasang pada permintaanmu, minta tolong. Akan tiba waktunya Dia bilang, aku turun tangan untuk mengangkat engkau. Banyak orang kehilangan pengharapan bukan karena enggak percaya, cuma satu saja, nyandak sabar. Benar. Nanti Israel berapa lama? 430 tahun. Bapak Ibu menderita berapa lama? Kalau baru 1-2 tahun, sudah jauh. 430 tahun. Jadi jalani dulu, nantikan timing yang tepat untuk Tuhan buat. Oke? Tadi terakhir, ini terakhir sekali. Ulang tahun ke-15. Musa diutus. Tuhan bisa menggunakan kuasanya sendiri untuk melakukan karyanya. Tapi ajaibnya, Musa yang diutus. Tuhan bisa bertindak dengan segala hal yang luar biasa tanpa pakai tangan Musa. Tapi tetap Musa yang diutus. Satu kali ada peresmian gedung serbaguna ruang pelayanan anak dan teruna. Ini bukan kisah nyata. Donaturnya donatur tunggal, seorang pebisnis hebat yang menyampaikan kepada gereja, jangan terima donatur yang lain, saya saja, nanti saya akan selesaikan. Bapak Ibu tahu, waktu peresmian, donatur itu terharu terus, dia berlinang air mata terus.
Pendeta yang pimpin ibadah itu penasaran. Jadi ketika turun mau makan sama-sama konsumsi, dia tanya, "Pak, kenapa saya lihat kayak kurang gembira, padahal ini karya Bapak luar biasa loh, yang membantu kami gereja kecil ini sampai bisa begini. Kenapa?" Dia mulai cerita, "Sesungguhnya beberapa puluh tahun yang lalu saya merasakan panggilan Tuhan. Makanya waktu saya lihat Bapak Pendeta dari mimbar itu berbicara, berkhotbah, menumpangkan tangan, saya merasa pukulan yang luar biasa. Kenapa? Ya, karena saya menjauh dari panggilan itu." "Oh ya?" "Iya, saya putuskan untuk tidak jadi pendeta. Malah saya jadi pebisnis seperti sekarang ini." "Wow," kata pendeta itu. Tapi tiba-tiba pendeta itu merangkul dan menepuk bahunya dan bilang begini, "Pak, kalau Bapak kecewa karena gagal jadi pendeta, karena ada hal yang lain yang Bapak nggak ceritakan, mengapa Bapak nggak gagal jadi pendeta dan jadi pebisnis, maka saya mau bilang, andai kata Bapak jadi pendeta, saya yang kecewa." "Hah? Kenapa?" "Kalau Bapak jadi pendeta, bukan pebisnis, saya nggak tahu anak-anak PA dan teruna apakah hari ini bisa beribadah dan memuliakan nama Tuhan di tempat yang tepat." What? Baru dia rangkul lebih erat. Dan pendeta ini bilang, "Panggilan kita memang sama, Pak, untuk Tuhan. Tapi caranya bisa berbeda." Dan dia tertunduk, terharu, dan bersyukur bahwa Tuhan masih pakai dia tanpa toga sekalipun untuk karya-karya besar bagi kemuliaan Allah. Saya mau tutup, engkau adalah Musa, tidak harus dengan tongkat, mengubah tongkat menjadi ular. Engkau adalah Musa dan aku, yang tidak harus membelah laut Teberau. Engkau adalah Musa dan aku yang Tuhan panggil dengan berbagai talenta yang tak sama, kepedulian, waktu, dan berbagai hal yang tak sama. Saya mau ajak Bapak Ibu, genapi permintaan Tuhan di ayat 10. "Sekarang pergilah, aku mengutus engkau." Usia 15 tahun ini, marilah lebih getol lagi untuk kemuliaan Tuhan. Bangun persekutuan ini dengan hebat di berbagai cara yang tak sama pada satu panggilan yang Tuhan beri. Panggilan kita sama, tapi caranya berbeda. Selamat mengemban panggilan itu di 15 tahun yang Tuhan anugerahkan. Haleluya. Amin.